Kita akan termasuk ahli sabar kalau kita selalu menafakuri bahwa selama ini kita ini diurus oleh Allah dengan baik. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk untuk kita. Tidak ada. Sekejap saja tidak ada. Jadi kalaupun Allah memberikan ujian kepada kita, pasti ini pun baik. Nah, keyakinan ini membuat kita lebih ringan menghadapi hidup ini. Karena beratnya ujian itu kalau kita tidak ridho, tidak mau menerima. Kenapa kita tidak menerima? Karena menganggap ini tidak cocok dan buruk menurut kita. Olahraga memang sifatnya adalah anjuran, tapi menjaga kesehatan adalah kewajiban. Lalu bagaimana membuat olahraga supaya rutin dilakukan? Ya, jadikan olahraga sebagai kebutuhan. Sing minang ngomean, saban poe teh kudu introspeksi, bisi aya jelema nu kasinggung, bisi aya nu jelema kadupa katincak kageuleuhan kakeueuhan. Tadi dia mawas diri jeung minang silaturahim, hiji silaturahim jeung papada urang. Bares. Di papada urang oge di manusia aya saluhureun, sahanapeun jeung sasama. Sahanapeun, saluhureun, sasama jeung sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeun. Ngahormat ka sasama keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun jeung keur bereun. Eta terus silaturahim jeung alam, jeung tutuwuhan, jeung sasatuan, jeung gaib, jeung nu gaib, jeung gaibul gaib, jeung rijalul gaib. Sejak ku dilahirkan ke dunia fana ini, telah aku temui kenyataan hidup yang tak pernah mudah. Tiada lagi tungkul kajukut tengah kasarapan. Hartina hirup mantong ningali wae kaluhur bandingkeun ka handap. Da melihat ke atas terus malain syukur hawa nafsu. Ngabanding-bandingna kaluhur. Batur mah imahna gedong gede. Saya mah jeung heurin jeung bilik. Tong ningali kaluhur tingali ka handap berapa banyak orang nu can boga imah. Anu rumah tangga anakna 5 genep masih keneh caricing di perumahan mitoha. Tinggal ngadaguan diusir. Batur mah gaji sebulan bisa meuli motor tingali ka handap. Berapa banyak sarjana gaya nganggur anu can digawe apa tuh bersyukur. Apakah kalian tahu bahwa orang yang baik dan tulus itu akan lebih jahat daripada orang-orang yang jahat? Orang yang baik dan tulus itu tidak akan kembali menjahatimu saat engkau menjahatinya. Dia akan lebih tega menyakiti dirinya sendiri dengan mengabaikan kejahatan orang lain. Padahal betapa berantakan hidupnya, betapa hancur hatinya, sehingga makannya tak teratur dan tidurnya pun tak teratur. Dia akan jahat pada dirinya sendiri, walaupun pikirannya bagaikan benang yang kusut. Dan yang lebih fatal, dia mengabaikan kesakitannya saat dia berpura-pura baik di hadapan orang lain. Orang yang baik dan tulus itu tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mereka lebih suka membalas kejahatan dengan mengangkat kedua tangannya, lalu meminta kepada Tuhan agar dia bisa hidup dalam keadaan baik-baik saja. Lalu kejahatan yang diterimanya dari orang lain, dia pasrahkan semuanya. Kalau kita cuma mau lakuin hal yang kita bisa, kita nggak akan berkembang. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi.
Gak ada salahnya beraniin diri, cobain sesuatu yang kita gak bisa. Kan bisa belajar. Semua orang yang expert dulunya juga gak bisa apa-apa. Gak ada orang yang tiba-tiba jago. Semuanya dimulai dari gak bisa. Mau belajar dan jadi bisa. Pokoknya konsep nah hiji kudu ngarasa diri orang kotor, batur bagus. Lamun hirup sia ngarasa aing mulia, batur goreng mismal bener tah hirup. Ngarasa aing pang bener na, ngarasa aing pang ibadah na bae. Ibadah mah teu menang diakuan Kak. Kajon teuing aya jalma walakah hejo tanya kana hitut bau. Salatna teu kapangih, Jumaahna teu kapangih, tetep hate urang mah kudu bagusang ka bae ka batur. Bisi batur boga kalakuan ibadah. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Artinya, idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Yang ngerokok bawa dalil. Gak apa-apa ngerokok itu dan ini, yang ngopi bawa dalil. Kamu yang senang rokok bawa rokoknya, kamu senang kopi bawa kopinya. Ayo sama-sama masuk Masjidil Haram. Yang senang rokok disedot rokoknya di muka Ka'bah, yang senang kopi diminum kopinya di muka Ka'bah. Nanti seluruh muslimin akan menyaksikan mana yang baik, mana yang jelek. Akhirnya mundur yang senang rokok. Enggak dah, kata dia. Jadi nggak usah bawa-bawa dalil, dah pantas-pantasan aja nggak pantas. Minum kopi di masjid nggak apa-apa, nggak pantas, nggak ada ngingkar. Minum rokok rame, baca Quran sambil minum kopi misalnya nggak apa-apa, nggak ada ngingkar. Coba baca Quran sambil ngerokok rame, nggak pantas. Jadi orang baik ngerokok itu nggak pantas, di tempat baik ngerokok nggak pantas. Karena itu jangan pinter-pinteran dalil dah. Cobalah cari. Jadi pantasnya orang beriman, pantasnya orang yang soleh itu bagaimana? Ikuti. Akhirnya ribut dengan dalil belum tentu benernya. Bukan mustahid kamu, atau kita bukan mustahid. Kita ini menimbang segala sesuatu itu pakai akal kita. Jangan selera kita. Jangan nafsu kita. Neraka itu yang paling ngeri apanya Bapak Ibu sekalian? Yang paling ngeri apa? Siksanya. Siksa yang diceritakan di dalam neraka itu yang paling ngeri ya? Bagi saya bukan. Bagi saya yang paling ngeri di dalam neraka itu adalah bahwa di sana selama-lamanya. Ada kata-kata labithina fiha ahqaba khalidina fiha abadan dan seterusnya. Itu yang paling ngeri bagi saya. Lah kenapa? Kata selama-lamanya itu nggak bisa saya bayangkan. Lah kenapa? Orang itu kalau dia mendapatkan satu hal yang nggak enak, yang dia hibur untuk dirinya adalah nggak apa-apa, sebentar lagi selesai. Di dalam hidup ini, senggak enak-enaknya hidup kita tinggal mikir, kalau sudah mati selesai. Makanya orang banyak mau bunuh diri, supaya masalah hidupnya selesai. Tapi kalau neraka itu nggak ada selesainya, itu yang ngeri.
telah lahirlah sebuah cahaya penerang jiwa dan seluruh penghuni alam semesta. Dialah manusia yang paling mulia, yang menjadi penyejuk insan-insan yang merana. Bulan, bintang, dan matahari pun berseri. Semua makhluk merindu dan menanti menyambut sang nabi yang menjadi pelipur hati. Malaikat memuji, bangsa jin pun menunduk sebagai bentuk rasa menghormati. Bahkan iblis yang menjadi musuh anak cucu Nabi Adam tersentak sejenak mengagumi segala yang ada di dalam tubuh mulia manusia yang paling sempurna. Dialah sang kekasih Allah dan kekasih kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan sang panutan alam membuat hancurnya berhala, terkuncilah neraka, terbukanya pintu-pintu surga. Sambutan yang luar biasa untuk seluruh alam dan juga penghuninya. Allahumma innahna salam wal hubbal kamila lil insanil ula. Ya Allah, limpahkanlah salam dan cinta yang sempurna kepada manusia yang paling utama. Wa huwa sayyiduna Muhammadunil ladzi fihi rahmah. Dialah junjungan kami Nabi Muhammad yang penuh rahmat. Wa bisababi